Para pendengar radio dimanapun Anda berada, kita akan berhubungan dengan Bang Ihsanuddin Nursi di ujung telepon sana. Bang Fahri sudah terhubung dengan Bang Ihsanuddin Nursi? Oh, sudah nampaknya ya. Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa Radio TV, pendengar rahasia. Pendengar rahasia. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. 40 negara ini mendengar kita, Bang. Waduh, macam-macam ini negerinya. Dari yang subuh di benua biru sana, juga yang siang di Australia dan juga Amerika sore hari gitu. Ya, pendengar dimanapun kita telah terhubung dengan Bang Ihsanuddin Nursi. Bang, ini apa ya, teori konspirasi urusan gempa ini menjadi pembicaraan banyak orang. Kemarin itu di Tangkupan Perahu ada kilat dari sore sampai malam jam 3 pagi katanya, menyebabkan tim menuju ke sana, dan ini juga menjadi pembicaraan di Turki walaupun disangkal oleh beberapa orang. Tapi mungkin Bang Ihsanuddin Nursi dari literasi yang dibaca tentang HARP itu dan kaitan terhadap gempa serta teknologi yang Amerika punya, apakah sedemikian kejam atau ada apa di balik teknologi itu, Bang? Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Makanya rasio duluan ya yang bicara. Jadi sebelum orang ribut soal dulu ini ada bom di Depok waktu itu kita bahas ya, itu meleduk begitu besar kok nggak ada sumbernya, dari mana katanya itu. Jadi rasanya rasio duluan yang bicara. Orang di Turki sendiri belum sibuk penggunaan high frequency aerial gitu ya. Betul. Itu program gitu. Kita udah duluan bicara itu, dan saya tidak mau berspekulasi, tapi saya bilang ada dua kemungkinan kan. Minggu lalu kita ngomongin gitu kan. Gitu. Itu karena sesungguhnya sudah 1 abad ini teknologi perekayasaan cuaca gitu itu dikembangkan oleh Amerika. Jadi sejak awal di bawah Theodore Woodrow Wilson itu kan Amerika memang mengembangkan apa yang disebut dengan geoengineering gitu. Nah, geoengineering di bawah kekuasaan berikutnya ketika Al Gore kalah kan disebarluaskan dengan global climate change gitu. Ada perubahan-perubahan cuaca yang ekstrim seperti sekarang di Sulawesi Selatan. Sampai beredar surat gubernur Sulawesi Selatan karena cuaca ekstrim, sehingga mereka harus mengatur lagi waktu belajar mengajarnya. Nah, penggunaan frekuensi untuk geoengineering ini makin canggih gitu. Ketika teknologi yang digunakan memang makin berkembang gitu. Nah, itu tinggal mencari kecocokan frekuensi dan frekuensi yang tidak cocok sehingga menghasilkan gelombang yang punya benturan pada gelombang bumi dan gelombang udara, sehingga akhirnya seperti tadi gempa bumi gitu. Literasinya begitu. Dan sama seperti misalnya gelombang di laut itu kan ada frekuensinya. Bagaimana nggak usah saya mencontohkan sederhana begini, contoh sederhananya. Kalau kita berjalan dengan gerakan cepat gitu ya, sambil kita katakan kita olahraga, terus kita dengan jarak 0,5 meter atau 30 cm ada sesuatu di sekitar gitu. Itu yang tadinya gerakan itu tidak ada pada benda itu jadi ikut bergerak karena gerakan kita gitu. Itu frekuensi. Jadi artinya ada gelombang buatan, ada satu gelombang buatan yang frekuensinya ketemu sehingga cocok dan melahirkan kekuatan gerakan yang luar biasa gitu. Nah, berspekulasilah macam-macam orang tentang misalnya katakan dari bentuk frekuensi itu
bagaimana cerita tentang tawaf di Ka'bah sebagai bentuk frekuensi tersendiri. Kenapa orang tawaf di Ka'bah itu hasilnya adalah tubuh menjadi bugar, lelah tapi bugar gitu, capek tapi badan enak gitu. Itu frekuensi yang muncul, bagaimana kecocokan frekuensi tubuh manusia dengan frekuensi yang muncul di sekitar Ka'bah karena gerakan frekuensi tadi. Matching jadi ada transceiver, ada transmitternya, ada receivernya gitu, sehingga memang melahirkan kenyamanan. Nah, kalau antara transceiver sama receivernya cocok dan melahirkan gelombang tertentu, ya terjadi gelombang gerakan gitu, logika sederhananya gitu. Dan itu memang bisa diciptakan gitu. Anda bikin transmitter untuk frekuensi tertentu, maka frekuensinya bisa dihasilkan karena memang diciptakan dari itu. Saya kebetulan pernah bisa membuatnya gitu ya, untuk transmitter radio gitu. Ketika saya dulu anggota Orari gitu. Nah, itu terbayang sama saya, oh iya ya, kalau manusia bisa bikin frekuensi, dan frekuensi itu ada di mana-mana. Selama dunia ini berkembang, selama dunia ini masih terus berputar, kan frekuensi ada. Nah, frekuensi itu ada di mana-mana, frekuensi cahaya, frekuensi suara, frekuensi udara gitu. Nah, yang transmitter itu frekuensi udara gitu. Kalau mata itu frekuensi cahaya gitu. Yang frekuensi mata cahaya itu kan nggak kelihatan gitu. Nggak diketahui, tapi ada frekuensi di dalamnya. Makanya dikenalnya dengan X-ray. Ada frekuensi suara yang cuma bisa kita dengar, tapi kita tidak tahu gerakan frekuensinya getarannya berapa gitu misalnya. Iya, itu. Nah, dalam konteks bumi itu terjadi begitu gitu penjelasannya. Kalau soal tadi high frequency aureole region program kayak gitu melihatnya. Artinya ini bisa saja terjadi tapi memerlukan pembuktian, dan program ini dilakukan sebenarnya untuk apa, Bang? Dan sejak kapan gitu, Bang? Ini ada gitu. Keperluan apa dalam hal penelitian yang luar biasa ya kan, seperti juga penelitian di Ukraina baru-baru ini yang terbuka beberapa titik di sana. Apa yang terjadi sebenarnya dengan teori ini, Bang? Sejak Theodore Woodrow Wilson berkuasa, itu di awal abad 20. Jadi sudah satu abad ini berjalan risetnya. Riset sudah berjalan sudah satu abad lebih gitu ya. Digunakan untuk apa? Sebenarnya tadi mereka bermaksud tujuannya asal muasalnya adalah mengendalikan tornado. Karena mereka selalu terkena tornado kan. Badai yang mereka terima kan badai mungkin yang paling banyak diingat oleh masyarakat dunia adalah badai Katrina itu, yang mengakibatkan kerugian miliaran US dollar sehingga pipa-pipa di Houston itu berantakan karuan untuk kilang minyak Amerika di Houston itu. Nah, mereka punya kepentingan mengendalikan cuaca, baik cuaca dingin, cuaca gelombang tornado maupun gelombang panas gitu. Mereka punya kepentingan itu gitu, mengendalikan itu. Tapi itu juga bisa dipakai untuk kepentingan yang lain gitu. Nah, jadi artinya punya tujuan baik tapi juga punya tujuan jahat. Jadi tidak melulu kan pisau sama seperti sebuah pisau kan alat ya kan. Pisau bisa dipakai untuk memotong biasa, tapi juga pisau bisa dipakai untuk bunuh orang. Untuk senjata tajam. Ya, luar biasa. Itu, gitu. Nah, geoengineering itu di awal abad 21 ini digunakan juga untuk, ini yang tulisan saya 27 Januari 2020 itu, COVID-19 dan perang ekonomi gitu. Kan sampai dengan sekarang kita tidak pernah tahu COVID-19 itu sumber virusnya dari mana. Kan tidak ada satu negara yang bisa membuktikan dari Hubei, dari Wuhan. Tapi ditolak oleh Cina. Tapi kemudian mereka juga tidak bisa membuktikan dari mana. Saya mundur ke belakang, saya mundur lagi ke belakang, saya dapat gitu loh sesungguhnya. Bagaimana Amerika korban flu-nya sebelum terjadi yang namanya COVID-19. American flu before the COVID-19 kan ada, lalu kemudian dapat angka-angka, lalu setelah COVID-19 American flu-nya hilang, terus angka kematiannya ada karena flu juga kan
menarik gitu loh kalau diambil dari data itu. Itu pernah saya sampaikan. Itu juga pernah saya jadikan bukti dalam kajian saya di beberapa tempat gitu. Artinya kalau kita mau lihat teknologi ini, dia terus berkembang sesuai dengan tujuan yang bersangkutan. Sama seperti juga bom atom kan. Itu kan tujuan awalnya kan penggunaan kekuatan hidrogen sebagai sebuah teknologi yang kemudian berubah menjadi sarana ampuh untuk membunuh, lalu berkembang menjadi nuklir gitu. Luar biasa memang ini alam ya, manusia punya kerja dan alam punya jawaban luar biasa. Bang Iksanudin Nursi, masih dari urusan alam ini Indonesia ini kan lagi bangga ini Pak Presiden bilang hilirisasi. Tahu-tahu kena kepret dari WTO ini tentang nikel. Ini Pak Menteri bilang ini jurus baru akan dikeluarkan oleh RI. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Dunia ini marah ketika nikel dikuasai oleh satu kelompok, atau sebenarnya apa memang sedang mementingkan pasal 33 dari Undang-Undang Dasar ini, atau ada apa di balik ini, Bang? Silakan, Bang. Saya jawab dalam dua perspektif ya. Jadi kalau WTO memutuskan gugatan itu diterima dan Indonesia boleh dalam tanda petik para eksportir boleh mengekspor nikel mentah gitu dibanding sudah diolah, dikilang di smelter itu gitu, di refine. Maka ada dua perspektif yang bisa kita lihat. Kita nggak usah ngelihat dulu keluar ya. Kita nggak usah ngelihat dulu keluar. Kita ngelihat dulu ke dalam aja. Kalau kita ngelihat ke dalam, maka Undang-Undang Dasar 2002 itu melindungi kepentingan individual, melindungi hak perseorangan, itu jauh lebih tinggi daripada melindungi kedaulatan ekonomi negara. Jadi kalau kita bandingi pasal 28 Undang-Undang Dasar 2002 dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 2002, maka pasal 28 memuat aturan-aturan tentang hak perseorangan yang demikian kuatnya dilindungi karena menganut prinsip hak asasi mutlak, dibanding dengan pasal 33 ayat 123 yang melindungi kepentingan kedaulatan negara di bidang ekonomi dengan bumi, air, dan kekayaan alamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebagai kemakmuran rakyat, lalu dikacaukan oleh ayat 4-nya yang menganut prinsip demokrasi ekonomi berdasarkan pasar, kekuatan pasar, dan itu berarti ketemu dengan pasal 28, maka di Indonesia sendiri ketentuan tentang itu sebenarnya tidak punya kejelasan yang cukup kuat. Itu simpulan saya. Jadi kalau kita kaji dalam perspektif konstitusi, bagaimana perlindungan ekonomi nasional dengan merujuk Undang-Undang Dasar 2002, sesungguhnya Indonesia menganut sistem ambigu, tidak punya sistem kepastian. Menganut sistem bersegi banyak yang tidak kokoh dalam rangka melindungi kedaulatan ekonomi nasional. Itu yang ini saya pertama kali mengungkapkannya di Rasil. Jadi jika kita perhatikan baik-baik bagaimana bunyi pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 yang menganut tentang, yang memuat dan menganut prinsip hak asasi mutlak, maka ada 19 kata tentang hak perseorangan, hak perorangan. Dibanding dengan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang kemudian ditabrak oleh pasal 33 ayat 4-nya. Maka dari segi pembobotan, dari segi muatan aturan, dari segi muatan fundamen, dari segi muatan fondasi arah kehidupan bernegara, pasal 28 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya ada hak-hak ekonomi perorangan itu jauh lebih kokoh dibanding dengan hak kedaulatan ekonomi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari perspektif itu kita mau jawab apa? Saya belum mendengar ahli-ahli tata negara yang katanya keren-keren itu gitu melakukan kajian ini, saya belum pernah dengar gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari situ kelihatan kita sudah salah arah, kita sudah menjungkir balikan habis-habisan hak kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia dalam perspektif itu gitu ngelihatnya. Nah ketika masuk smelter, ya tentu karena dunia menganut prinsip hak asasi
mutlak gitu ya dalam prinsip piagam PBB yang kayak gitu, dan kemudian kita muat dalam Undang-Undang Dasar 2002. Ya WTO yang memang merupakan perpanjangan tangan bagi kekuatan ekonomi global gitu kan. Saya bilang tesis Barat sendiri menyebut bahwa namanya IMF, World Bank, dan WTO itu adalah unholy alliance, adalah aliansi busuk. Ini bukan kalimat yang Sandi Nursi, ini kalimat yang pihak luar. Adalah unholy alliance, adalah aliansi busuk untuk membela kepentingan, untuk menjaga kepentingan global, untuk menjaga kepentingan para pemuda internasional. Maka ketika ada negara yang mencoba mengganggu kepentingan nasional, kepentingan global, WTO akan memutuskan Anda salah karena Anda menandatangani perjanjian dengan WTO. Itulah makanya hilirisasi itu dianggap salah. Larangan ekspor mentah nikel salah gitu. Kalau perspektifnya ngambilnya ke situ gitu ngelihatnya. Itu jawaban saya yang pertama ngelihatnya. Jadi kalau saya kenal Zulkifli Hasan sejak saya menjadi pembicara di Pansus BBM, di mana Zulkifli Hasan adalah ketua Pansus BBM itu dari PAN di Komisi 7. Jadi saya kenal karakter Zul. Jadi ketika saya bilang saya kenal karakter Zul, bahkan saya terakhir menyaksikan Zul pidato yang mengeluarkan prinsip permissiveness gitu ya, dalam sebuah pidatonya di acaranya seorang ustadz untuk gaya TV namanya. Zul itu pidato dengan menampilkan gaya berpikir permissiveness. Jadi kita nggak usah dengar dulu Zulkifli Hasan ya, kita lupakan dulu. Maaf kalau saya ngomong kayak gitu. Mari kita berpikir sekarang ke posisi di luar. Kalau kita ngambil posisi di luar, karena Indonesia memang selama ini tunduk pada ketentuan-ketentuan internasional dan berarti tunduk pada ketentuan pemodal global, tentu saja WTO akan memberikan keputusan dulu seperti mengalahkan Indonesia. Apakah Indonesia akan menang? Ketika WTO menang, kasusnya mestinya melihat Trump. Bagaimana Trump menarik diri dari model-model perselisihan perdagangan yang diputuskan oleh lembaga perselisihan perdagangan WTO sehingga Amerika menarik diri. Itu karena Amerika kalah dalam perang dagang dengan Cina. Amerika sendiri menarik diri dari itu. Dari model perselisihan perdagangan gitu. Termasuk menarik diri dari Paris Accord, termasuk menarik diri dari yang kemudian dari yang namanya Trans-Pacific Partnership atau and Trade Investment Partnership untuk kawasan Atlantik Utara gitu ya. Itu kan Amerika menarik diri di era Trump. Apa poinnya? Poinnya adalah memang siapa saja kekuatan global itu berarti bukan hanya di Amerika tapi juga di Uni Eropa. Siapa saja yang melawan prinsip kekuatan global, kekuatan ekonomi global, dia akan diterjang. Dia akan diterjang. Nah, badan bandingnya belum ada untuk WTO. Jadi Indonesia memang didikte habis untuk itu. Nah, kecuali Indonesia bisa menunjukkan bahwa kedaulatan ekonominya memang kokoh untuk itu. Nah, kedaulatan ekonomi yang kokoh bukan hanya berbasis pada regulasi, bukan hanya berbasis pada konstitusi. Kekuatan ekonomi yang kokoh ditunjukkan juga oleh sebuah sistem relasi antara sumber daya produksi dan distribusi yang diindikasikan secara nyata oleh kekuatan nilai tukar uang. Nah, itu ditunjukkan sepanjang yang namanya Indonesia demikian patah pada konstruksi nilai tukar uang, exchange rate itu, maka sesungguhnya ekonomi Indonesia tidak dalam posisi kedaulatan ekonomi yang utuh gitu. Teori makro besarnya itu begitu gitu. Nah, begitu diterjemahkan ke dalam relasi sumber daya produksi dan distribusi gitu ya. Dan coba-coba di wilayah itu, iya kalah. Iya kalah. Tersandra. Jangankan Indonesia, Amerika pun tersandra gitu kan. Begitu. Itu. Nah, ada lagi kalimat yang penting. Kalimat pentingnya, saya akan mengatasi mereka yang mengakibatkan neraca pembayaran negatif gitu, defisit keseimbangan primer, kan pernah ditertawakan itu sampai kayak gitu, ngundang malaikat dari mana bisa mengatasi defisit neraca pembayaran. Karena mata uangnya. Nah, artinya saya ingin mengatakan secara makro, mbak ya gini loh cara berpikirnya.
Kasus nikel yang kemudian jadi masalah di WTO itu kasus sektor, bahkan sub-sektor gitu ya, kasus sumber daya. Maka yang harus dilihat pertama adalah sistem perekonomiannya. Pertanyaan besarnya, memang sistem perekonomian kita kayak apa? Kan gitu ngelihatnya. Dan itu dipelajari dengan baik. Maaf nih, harus saya sampaikan ke mudah-mudahan lewat hasil bisa didengar oleh para pejabat, menteri, pejabat tinggi itu. Kalau ngelihat pada level dan pada struktur perekonomiannya, nggak mungkin karena Anda sudah dalam struktur perekonomian yang memang masuk dalam kerangka didikte oleh kekuatan global gitu. Jadi jangan ketika Anda melakukan perlawanan, Anda lihat dulu struktur kekuatan di dalam negeri. Itu yang saya bilang. Ini buku saya ngomongnya kapan tahu, kajian saya kapan tahu ngomongnya begini. Anda lihat dulu dengan model inward looking. Saya ngambil contoh Cina ya. Cina melayani pertarungan perang dagang dengan Amerika. Tapi Anda tahu nggak? Ketika 2008 Amerika mengalami defisit neraca perdagangan 323 miliar US dollar dan mengakibatkan global financial crisis karena Fannie Mae jatuh dari subprime mortgage itu gitu ya. Sekarang ini di akhir 2022 kemarin neraca perdagangan Amerika minus dengan Cina mencapai 389 miliar US dollar. Loh, kok tidak mengakibatkan global financial crisis? Iya, karena ada talangan bailout dan kemudian pembiayaan besar-besaran pada situasi perekonomian mereka sebesar 6,9 triliun US dollar. Nggak ada artinya kekalahan perang dagang 389. Apa poinnya? Di situ terjadi peperangan fiskal dan peperangan moneter. Peperangan fiskal itu berarti berkaitan dengan sumber daya. Salah satu sumber daya produksi dan distribusi. Itu berkaitan dengan neraca perdagangan. Tapi begitu masuk ke dalam peperangan moneter, nanti dulu dolar masih bergerak di atas, kekuatannya masih bergerak di atas 55 sampai dengan 58%, walaupun sudah turun dari 62%. Disaingi oleh kekuatan yuan, renminbi dan rubel, disaingi dengan mata uang lain karena kebetulan terjadi perang sistem pembayaran, terjadi perang sistem penggunaan mata uang gitu. Terjadi peperangan dalam sistem perdagangan. Kalau tadinya Anda pakai WTO, saya nggak mau pakai WTO. Saya mau pakainya yang namanya bilateral swap aja sehingga perdagangan kita tidak tunduk pada ketentuan. Itu dilakukan oleh Cina. Itu dilakukan oleh berbagai negara karena mereka meninggalkan. Tadi mereka menyadari WTO tidak fair. Gitu kajiannya. Ya, jadi ini akan menjadi sebuah fenomena mau kemana Indonesia. Mereka kan nasionalisme merasa terganggu, tapi ada cerita di balik cerita. Memang luar biasa ini dan pendengar harus mendapat selalu pencerahan dari ahlinya dalam hal beginian. Walaupun basic dari Undang-Undang Dasar kita sudah menjelaskan asal konsisten dari awal, bukan begitu, Bang? Nggak bisa juga karena di dalam Undang-Undang Dasar 2002 itu terjadi inkonsistensi satu sama lain. Perubahan ini yang bikin inkonsistensi. Ya. Jadi kata pembukaan itu istilahnya begini. Kepalanya bagus, wajahnya good looking, rambutnya tersisir rapi, hidungnya mancung, alisnya tebal, bibirnya terbentuk rapi, dagunya bagus, telinganya juga proporsional. Tapi begitu masuk ke tubuh nggak konsisten dia. Iya, itu dia yang jadi masalah. Coba pelajari baik-baik ketika bicara tentang kemerdekaan hak segala bangsa. Karena itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan walaupun dengan segala bentuknya dihapuskan. Sekarang kita terjemahkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan. Kita terjemahkan di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kita terjajah apa enggak? Nah, ini dia. Kita terjemahkan ke dalam batang tubuh. Kita terjemahkan apa enggak bahwa kita bebas merdeka dari segi ilmu pengetahuan. Kita bebas merdeka dari sisi budaya. Kita terbebas. Diterjemahkan ini ke dalam batang tubuh. Coba aja kita lihat. Itu baru alinea 1, baru paragraf 1. Paragraf 2 kan bicaranya tentang Indonesia yang bebas merdeka berdaulat, adil makmur. Itu visinya kan? Maka pertanyaan berikutnya, kita bebas apa enggak? Enggak. Kita berdaulat apa enggak? Enggak. Terjemahkan lagi ke dalam batang tubuhnya. Itu kan kita tabrakin antara idealita dengan fakta. Lalu kita tabrakin dulu ketentuan itu dengan batang tubuh. Ketemu nggak itu semua gitu? Itu yang saya bilang sejak awal. Saya kemarin baru menyampaikan lagi di satu tempat gitu ya. Inkonsistensi dalam Undang-Undang Dasar 2002. Karena
Karena itu ketika orang ribut-ribut di 2024, itu kan basisnya Undang-Undang Dasar 2002. Loh, kalau terus-menerus kita jalankan agenda politik ketatanegaraan yang siklusnya tiap 5 tahunan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 2002, yang di dalam Undang-Undang Dasar 2000 itu penuh dengan inkonsistensi. Kira-kira pejabat-pejabat yang akan lahir dari Undang-Undang Dasar 2002 itu pejabat-pejabat yang konsisten apa enggak? Wajar kalau mereka kemudian tidak pegang sumpah jabatannya karena undang-undang dasarnya bukan undang-undang dasar yang konsisten gitu loh. Luar biasa. Apalagi terus orang-orangnya kemudian orang-orang yang menjalankan agenda global. Dilihat dari tata urutannya, oh dia pernah menjadi di organisasi yang dibiayai oleh kekuatan keuangan global. Apakah itu namanya terserah gitu ya. Tapi bisa ditelusuri kok si X, si Y, si Z gitu loh. Oh dia pernah ada di sini. Oh ya dia pernah hidup begini. Oh dia itu akan kelihatan agenda apa yang akan dijalankan gitu. Maka wajar kalau bangsa Indonesia khususnya umat Islam jadi buih. Artinya kita mendapat pemahaman, tapi bukan terjadi pembenaran atas beda ya, pemahaman posisi sama pembenaran posisi itu beda. Saya misalnya kemarin di sebuah masjid saya menyebut gini loh peta masalahnya. Jadi bukan serta-merta kita sedang menolak sesuatu tanpa argumen, tanpa dalil kalau pakai bahasa kita di masjid, tanpa dalil ayat dan tanpa dalil hadis yang benar gitu. Lalu tanpa kemudian kekuatan ilmu pengetahuan yang benar, sehingga kita tahu kita mesti melangkah apa gitu. Artinya ketika dia bilang huda linnas, huda lil mutakin berdasarkan Al-Baqarah itu gitu ya. Ya benar, kita memang petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Memang petunjuk dari bagi manusia yang mau berpikiran sehat, mau berpikiran waras gitu. Luar biasa, kita ini harus berpikiran waras. Tapi lompat sedikit Bang ke masalah lain. Ini apakah kita masih berpikiran waras Bang ketika mau mengejar 17-an besok ini LRT dan kereta Bandung harus jalan? Walaupun kita harus menambah hutang lagi ke Cina karena baru saja disetujui nih pekan lalu ini 3,2 triliun. Ini akan berbarengan dengan LRT yang warawiri, entah orang nanya ini udah jadi kapan jalannya ini. Nah, apa yang Bang Ihsan Nursi lihat dari berita Kompas pagi ini? Cina Indonesia sepakati pembengkakan biaya kereta. Gimana Bang? LRT atau kereta cepat nih? Kereta cepat. 3,2 T kereta cepat Jakarta-Bandung, tapi peresmiannya nanti berbarengan dengan LRT. Kata berita begitu. Gitu. Kereta api cepat Jakarta-Bandung ini penumpang Parahyangan lagi pada meriang juga. Ada kabar juga nanti kalau di jalan nanti Parahyangan akankah masih berlanjut? Wallahu alam bisawab ini. Enggak ditutup. Ditutup begitu. Sekarang saja sudah dinaikin biayanya menjadi 200 sampai dengan 300 ribu. Agar kereta api cepat, agar penumpang terbiasa bahwa Jakarta-Bandung itu kosnya 200 sampai 300 ribu. Nanti akan bersaingan dengan transportasi darat yang bergerak antara 98 ribu sampai dengan 130 ribu. Sampai depan rumah lagi ya itu. Sampai paling nggak depan kampung. Luar biasa. Enggak, jadi kalau saya nggak tahu, saya terbiasa Jakarta-Bandung kalau tidak bawa mobil sendiri, gue lagi males nih gitu. Naik travel aja. Naik travel yang mana nih? Ada travel macam-macam. Ada yang 98 ribu, ada yang 130, ada yang 150. Kita pilih deh tuh. Oh, gue mau naik yang 150, ya duduk melonjor enak gitu. 2 jam. Paling lama 2 jam setengah kalau jalanan bagus ya, lancar ya 2 jam. Nah, kereta api cepat berapa lama kira-kira? Dengan 4 stasiun 1 depo. Ya, belum lagi ke Halimnya nanti kan itu kan. Sampainya di sana di ujung Berung sana lagi kan itu. Ada joknya tuh di media sosial. Dia naik kereta api cepat sama dia naik sama itu. Sama-sama 2 jam. Kalau sama sih bisa 2 jam. Iyalah kan gua ya gitu tahu. Lalu kemudian orang banding-banding lagi dengan resiko gitu soal macam-macam. Nah, oke, sekarang kita pindah gitu ya. Itu baca Bangsa Terbelah deh, karena saya bikin bandingannya dalam itu. Apalagi nanti Bangsa Terbelah yang baru saya bikin bandingannya. Kapan terbit yang Bangsa Terbelah baru nih, mudah-mudahan di pertengahan Maret sebelum katakan menjadi bekal buat puasa udah bisa gitu ya. Karena saya bikin bandingan lagi dengan angka-angka yang dalam termasuk persiapan pemilu 2024, termasuk soal bagaimana menguatnya Cina. Bahkan hari ini pertemuan Antony Blinken dengan Wang Yi. Antony Blinken tuh Menteri Luar Negeri ketemu dengan diplomat senior Amerika berkaitan dengan 4
benda udara yang ditembak jatuh oleh Amerika. Gitu. Itu terjadi di Montana, di South Carolina, di Kanada, dan itu juga setuju atas penembakan itu juga disetujui oleh Presiden Joe Biden. Menarik, dan saya masukin itu. Nah, sekarang kalau berkaitan dengan kereta api cepat, saya mencoba menelusuri lagi lebih dalam perspektif siapa sesungguhnya yang membuat, ini pertanyaan mendasarnya, siapa sesungguhnya yang membuat perencanaan biaya. Jadi rencana, kalau bahasa kita ngomongnya RAB-nya siapa yang bikin? Kan gitu kan? Kan pertanyaan dasarnya RAB-nya siapa yang bikin? Bikin sama-sama, dibikin Cina atau dibikin Indonesia? Kan gitu pertanyaannya. Kan nah kalau saya pelajari ternyata yang bikin Cina. Jadi kalau dia salah-salah, pertanyaan berikutnya, kenapa RAB Cina yang salah berkali-kali kayak gitu ikutin? Gitu. Lalu ada audit BPKP kan? Saya punya juga datanya di audit BPKP soal penambahan 1,4 miliar US dollar gitu ya, sampai terhitung menjadi sekitar 3, sekian triliun rupiah gitu penambahannya. Itu juga saya selusuri lagi. Ini siapa yang bikin sih rencana anggaran? Kalau ekonom kan yang pertama bikin kan harus dilihat ketika Anda bikin RAB, asumsi-asumsi yang dibangunnya, lalu kemudian dengan menghitung hambatan-hambatannya di dalam dapatnya apa, kekuatannya di mana, lalu kemudian tingkat kelancarannya dengan perhitungan kayak gimana lebih lanjut. Ada beberapa hukum yang harus kita penuhi dalam menghitung rencana anggaran biaya itu gitu ya. Nah dari sanalah saya dapat, karena sepenuhnya dibikin oleh Cina yang tidak mengerti Indonesia tentu akan salah-salah. Tidak mengerti Cina soal tanah, tidak mengerti soal bagaimana hambatan-hambatan di Bekasi misalnya, kan ada jembatan yang melintasi jalan yang jaraknya sehingga orang mobil nggak bisa lewat yang agak lebih tinggi dikit. Kan itu kan kesalahan perencanaan. Contoh sederhana. Lalu ternyata ini juga cuma dari Halim sampai dengan kepada Larang kan? Sampai dengan nggak sampai ke jauh, sampai dari sana diantar lagi pakai apa saya tidak tahu gitu. Itu kan soal perencanaan. Nah pernah saya bilang di Rasil, ini sesungguhnya bukan bukan sekedar kereta api cepat high speed railway Jakarta Bandung, tapi ini high speed railway Jakarta Banyuwangi sebenarnya, lintas selatan. Itu yang sedang digarap selatan. Sebenarnya itu pernah saya bilang udah berapa bulan lalu, mungkin akhir pernah. Kali ya. Karena juga sekarang timbul ide-ide itu untuk berlanjut entah. Iya, lalu sementara di lintasan utaranya memang tetap dikuasai oleh Jepang untuk yang namanya medium speed railway. Jadi kecepatannya bukan kecepatan tinggi, tapi kecepatan menengah untuk Jakarta Surabaya. Lintas utara, lintas selatannya untuk Jawa dipegang oleh Cina. Nah dari sana sesungguhnya bisa jadi saya melihatnya begini, di pembiayaan ini sudah ada pembiayaan awal untuk studi lebih lanjut dari Bandung sampai dengan Banyuwangi. Gitu. Di situ dibebanin duluan biayanya. Nah, makanya terus meningkat. Saya ini spekulasi jawaban saya yang ini. Tapi ujungnya adalah soal penambahan biaya. Ini kan sama seperti mass rapid transportation dari Lebak Bulus sampai dengan Duku Atas nanti sampai dengan Beos kan gitu kan melihatnya. Itu aja sudah saya bilang. Itu 2 generasi kita tergantung sama Jepang. Loh, kalau Cina berapa generasi nih dengan model begini nih? Itu satu. Yang kedua, berarti mereka mendapat kenikmatan atasnya namanya keuntungan keuangan. Ke depan, panjang. Oke, mereka dapat keuntungan keuangan. Berarti mereka mendapat keuntungan apa? Penjualan teknologi. Berarti mereka mendapat keuntungan apa lagi? Penjualan spare part. Berarti mereka mendapat keuntungan lagi biaya perawatan. Mereka mendapat keuntungan lagi ya pasar tenaga kerja. Indonesia dapat apa? Lu nggak usah ngomong macam-macam. Lo pakai aja tuh barang udah gitu. Ntar uang buat gue gitu. Yes. Lo nggak usah ngomong macam-macam, pakai aja tuh barang. Udah gue disiapin tuh barang tuh. Lo pakai tuh MRT. Lo pakai tuh yang namanya kereta api cepet gitu. Betawi ngomongnya begitu. Memang luar biasa nih apa ya. Udahlah kita tinggalkan dulu, nggak habis-habis kita ngomong kereta api ini dari zaman baheula ya. Tapi ini Bang yang menyangkut lain lagi. Itu masih bisa punya pilihan ya, orang mau naik kereta api, mau ke Bandung mau naik apa kek, mau naik getek kek, terserah lah. Tapi kalau haji Bang, ini kan nggak bisa. Apa pemerintah Saudi nanti bikin aturan bisa pakai online bagaimana? Wallahu alam ya. Kalau umroh itu mungkin sudah kejadian pakai transit dan lain-lain.
Yang haji ini pemerintah ini hari ini akan ketok palu ini, ketok palu urusan haji. Ada yang bilang 50 juta, 40 juta yang wajar, tapi pemerintah kekeh dengan 70-30-nya. Kalau enggak BPKH bisa babak belur ini. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat sedemikian kagetnya calon haji yang bisa 2 kali lipat gitu? Apa enggak diperhitungkan atau bagaimana gitu? Kisah apa yang terjadi, Bang? Oke, yang pertama soal logika 40 juta ya. Soal logika 40 juta. Saya tidak tahu untungnya orang itu ngomong 40 juta dengan argumen apa, saya tidak tahu. Logika 40 juta bisa masuk akal. Tapi pergi hajinya cuma 30, berapa hari? 28 hari. Cuma 9. Oh, 9 hari. Nggak boleh lebih dari 9 hari. Iya. Berangkat sehari, pulang sehari, lalu kemudian Anda itu pun nafar awal ya, bukan nafar sani ya. Statusnya begitu gitu. Itu bisa terpenuhi 7-9 hari. Itu kemungkinan 40 juta. Itu bisa kayak gitu. Artinya orang tidak boleh tinggal. Itu pun tidak ada kunjungan ke Madinah. Jadi maksud saya begini. Masya Allah, subhanallah. Saya berhitung kayak gini sejak saya berangkat naik haji loh. Artinya ketika saya naik haji pertama kali pada tahun 97, dengan waktu itu pemerintah sudah menetapkan ongkos naik haji di waktu itu ya, di 97 saya naik haji itu cuma 9 juta kan. Nah di situ saya sudah mencoba berhitung tentang komponen-komponen utama gitu ya. Berapa sesungguhnya naik haji, itu kan ngitungnya dari situ dulu. Pesawat, pertama visa dulu deh. Dulu visa gratis, sekarang visa mesti bayar, betul ya? Iya. Oke, satu. Berapa mesti bayar? Paling nggak $200 Amerika. Itu untuk pelayanan visa, untuk pelayanan transportasi darat, gitu ya. Di sana itu bayar $200. Jadi bukan seperti Indonesia visa gratis, visa haji bayar. Nah, satu. Yang kedua, itu soal ongkos penerbangan. Ongkos penerbangan kan tergantung komponen biaya penerbangan. Komponen terbesar biaya penerbangan apaan? Bahan bakar. Ya kan? Bahan bakarnya berapa persen? Kan tinggi. Kenaikannya juga luar biasa. Oke, 2. Yang ketiga transportasi darat. Yang ketiga akomodasi. Yang keempat konsumsi. Lalu berikutnya soal biaya hidup deh ditambah di situ. Biaya hidup itu bukan biaya, tapi itu soal dikembalikan uang jamaah sendiri masing-masing. Paling tidak itu gitu. Jadi ada biaya visa, ada biaya transportasi, ada biaya akomodasi, ada biaya konsumsi, ada biaya transportasi darat selama ada di sana gitu posisinya. Berapa itu struktur biayanya? Nah, silahkan yang namanya BPKH pemerintah buka habis-habisan secara real. Hingga orang tidak berspekulasi pada hitung-hitungan yang tidak punya rujukan secara jelas. Maaf kalau saya bilang. Karena saya membandingkan biaya haji dari Malaysia, dari Indonesia, dari Brunei Darussalam, dari Singapura, dari Thailand rendah, dari Filipina rendah, dari kawasan Asia Tenggara deh kita banding-bandingin gitu. Toko sebelah kok bisa gitu ya. Iya, lalu kita banding-bandingin kayak gitu. Itu dari segi biaya. Artinya the calculated at cost gitu loh. Jadi perhitungan didasarkan pada berapa biaya yang sesungguhnya. Kenapa sampai kita menghitung biaya yang sesungguhnya? Karena kalimat bunyal Islam ala khamsin adalah naik haji jika mampu. Ada kalimat jika mampu kan? Yeah. Means ada persoalan biaya di dalamnya. Nah, mampu bukan hanya mampu ekonomi, tapi juga mampu fisik, mampu pengetahuan di dalamnya gitu ya, melihatnya. Itu yang pertama dari segi biaya kita ngitung karena ributnya soal ekonomi nih, bukan ribut soal sistem. Ya, itu dia, bukan masalah karakter orangnya. Kalau ribut soal sistem lebih dalam lagi, karena si Muhammad bin Salman sudah melihat haji sebagai bagian dari turis, dari wisata. Dan perubahan ini luar biasa sekarang ini di Saudi sendiri. Dan itu berarti diperlakukan mekanisme pasar bebas. Nah, hari ini banyak jamaah umroh aja pontang-panting di lobi hotel. Hotel satu, hotel lain, luar biasa kata sekarang. Ya itu kan mekanisme pasar bebas. Jadi hotel nggak bisa lagi main blocking-blockingan gitu ya. Hotel berdasarkan hukum
Jadi menyeluruh dalam perspektif haji dan umroh sudah berlaku hukum penawaran permintaan. Nah, kalau sepenuhnya berlaku hukum penawaran permintaan, maka haji tunduk pada hukum pasar bebas. Maka ketika hukum penawaran permintaan pasar bebas, siapa yang kuat dia bisa beli. Gitu. Karena memang Saudi Arabia di bawah pengaruh Muhammad bin Salman memberlakukan itu modelnya gitu. Itu di sistem. Artinya terjadi perubahan visa, berarti terjadi perubahan di pelayanan imigrasi. Sampai kayak gitu loh ngelihatnya. Makanya dibilang lah kalau visa turis berapa, kalau visa transit berapa, kalau visa wisata gimana. Itu muncul kajian-kajian itu gitu, biar dilihat. Lalu kemudian sistem layanan tidak lagi kedutaan besar Saudi Arabia melakukan ini gimana? Oh, sekarang bisa kedutaan bisa menjual apa enggak? Apakah masih berlaku sistem kuota? Itu kan berlaku di haji nanti. Dengan model pasar bebas, sistem kuota hilang. Cenderung ikan hilang. Nah, ketika kita aplikasikan perubahan sistem itu ke dalam biaya, di situ problematik pada BPKH. Di situlah gagasan berkali-kali muncul. Sudahlah, Direktorat Penyelenggaraan Haji itu sama BPKH dilebur jadi satu. Nah, jadi yang punya duit bisa memutuskan kemana arah investasinya gitu. Satu. Yang kedua, karena peleburan itu, maka bagi jemaah haji yang tidak mampu pada posisi pembiayaan harga baru, silakan menarik uangnya dengan sekaligus menerima hasil optimalisasi. Nah, ini banyak yang pada mau narik kemarin dari Tasik, dari mana, bingung kan, saya udah lama masukkan uangnya. Waduh. Nah, di situ pemerintah bukan hanya BPKH yang harus jujur, Kementerian Agama juga harus jujur kalau dia ditaruh sebelum 2019. Tabung haji lah, Karena betul-betul 2019, tabungan. Uang optimalisasi itu 6%. Setelah BPKH hidup, uang optimalisasi itu 8%. Hitung aja dia sejak kapan. Sebelum 2019 dia sudah berapa tahun? Sesudah 2019 dia berapa tahun? Kan 8%. Sebelum 2019 6%. Sesudah 2018 8%. Hitung deh. Nah, mereka yang mau menarik duitnya, hitung agar pemerintahnya jujur. Persoalan pokoknya, likuiditasnya ada apa enggak ya? Ya salam. Ya. Luar biasa. Hitung-hitungannya lebih dalam lagi gitu loh maksud saya. Betul. Masya Allah. Terakhir Bang, penutup Al-Kisah, ketok palu hakim, pewakil Tuhan terhadap peristiwa Sambo dan seumur hidup ini akan merembet ke kilometer 50 atau tidak? Singkat, padat, atau macam mana nih waktu terbatas ini? Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi tak lengkap hari ini tanpa kita membahas itu. Sikit lah Bang. Silakan Bang. Oke. Yang pertama, wa makaru makarumah gitu ya. Seberapa hebat pun manusia bisa menipu, dia tetap tunduk pada sunat Allah. Seberapa hebat pun mereka bisa menjungkir balikan tentang hukum Allah, dia akan tetap kalah oleh ketentuan Allah. Gitu. Seberapa. Nah, saya saya mungkin berbeda dengan banyak kalangan. Hukuman mati bagi Ferdi Sambo tidak berarti dia sudah sepenuhnya mengadaptasi, menyerap dan merealisasi rasa keadilan masyarakat. Karena di belakang ini dia bukan sekedar problematik pada kasus Ferdi Sambo. Dia belum merupakan simpul atau simbol atau representasi dari rasa keadilan masyarakat. Itu perbedaan saya dengan banyak kalangan. Jadi dia belum merepresentasikan. Wah, pada kasus Sambo kelihatan rasa keadilan. Alhamdulillah. Tapi dalam rangka kita menyelesaikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu berarti termasuk keadilan hukum. Ulang pernyataannya. Keadilan hukum. Kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, maka keadilan hukum pun harusnya merupakan hak bagi rakyat seluruh Indonesia. Maka pertanyaannya, sudahkah keadilan hukum di Indonesia itu tegak? Apakah kasus Sambo yang divonis hukuman mati itu dan nanti akan tunduk pada undang-undang KUHP yang baru, di mana percobaannya 10 tahun dulu, kalau 10 tahun baik maka hukuman matinya nggak jalan, itu sudah mencerminkan rasa keadilan, dia sudah merepresentasikan rasa keadilan masyarakat karena berkaitan dengan KM 50 misalnya. Masya Allah. Itu pertanyaan-pertanyaan itu mesti dijawab, karena kita nggak bisa masuk ke kasus kalau kasus itu tidak merepresentasikan. Saya ulang ya.
kita tidak bisa masuk kalau kasus itu tidak merepresentasikan secara general dari problematik keadilan hukum di Indonesia. Pada perspektif kasus Sambo, kemungkinan besar dia memang sudah memenuhi rasa keadilan para pihak. Hanya para pihak, tapi belum memenuhi rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia. Itu gimana jadinya? Nah, itu yang mesti diambil. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngeliat kasus Ferdi Sambo berhubungan dengan KM 50, begini deh ngelihatnya, tidak akan langgeng, tidak akan tegak seseorang yang kehidupan kekuasaannya, yang kehidupan hukum kekuasaannya itu didasarkan atas kezaliman. Nggak akan ada. Nggak akan ada. Lihat Amerika, sudah berapa abad dia berkuasa, dia selalu gagal menemukan harkat martabat manusianya. Itu contoh paling nyata di depan mata itu. Jadi kalau sekali lagi, ini kalau ada yang menentang silahkan ya kita beradu referensi. Saya bilang beradu referensi. Ngomong tegas nih, beradunya referensi. Maka akan kita lihat bahwa sesungguhnya yang dimaksud sebagai harkat martabat manusia itu gitu ya, itu nggak akan muncul kalau basis kekuasaannya selalu mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Karena begitu berharganya nyawa manusia. Satu nyawa manusia itu jika dibunuh tanpa alasan yang jelas, itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Itu maka tidak boleh kita membunuh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau Anda cuma sekedar menciptakan perang, Anda cuma menciptakan teror, Anda kemudian menciptakan rasa ketakutan pada masyarakat, maka sesungguhnya sama. Karena penciptaan ketakutan hanya untuk tegaknya kekuasaan, dia akan melahirkan kecemasan tersendiri bagi pemegang kekuasaan itu sendiri. Ulang, hukumnya Archimedes nih, hukumnya bejana berhubungan. Ketika perilaku kekuasaan Anda di bidang hukum, politik, ekonomi, akhirnya adalah kecemasan yang Anda ciptakan. Agar kemudian mereka membeli rasa kecemasan mereka dengan penyerahan kedaulatan, maka pada hakikatnya kekuasaan Anda pegang kekuasaan yang penuh dengan kecemasan. Kekuasaan tidak pernah kokoh dengan rasa keyakinan bahwa Anda mengendalikan dengan benar. Itu hukumnya. Ini mendalam nih omongan, maaf. Omongan saya terkena ke siapa saja nih. Jadi ketika kekuasaan itu sekali lagi dilandasi oleh penuh kedustaan, penuh kecemasan, maka lahirnya juga sebuah kehidupan kedustaan dan kecemasan. Dia tidak akan pernah kokoh, dia tidak akan melahirkan rasa kedamaian, keadilan. Dia tidak akan rasa terjadi hubungan yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Dia tidak akan penuh dengan, apalagi sampai dengan nafsul mutmainah gitu. Nah, konstruksi Sambo ini problematiknya sudah sampai di situ. Kalau representasinya adalah persoalan keadilan hukum di Indonesia, bukan cuma sekedar keadilan hukum pada kasus bagaimana Brigadir Joshua dengan yang namanya Ferdi Sambo itu gitu. Yang menarik adalah soal istrinya yang juga terkena 20 tahun. Bagaimana dianggap sebagai seorang dokter yang ternyata ikut merancang dan membunuh Brigjen Joshua gitu melihatnya. Nah, biarkanlah ini menjadi pelajaran sejarah kelam bagi kehidupan hukum di Indonesia. Menurut saya ini sejarah kelam bagi kehidupan hukum di Indonesia karena ternyata penegak hukum melakukannya seperti itu. Kan gitu kalau pada kasus Ferdi Sambo. Begitu juga misalnya pada kematian para petugas KPPS yang 800 orang itu kan sejarah kelam dalam dunia politik yang sampai dengan sekarang tidak terungkap. Gitu loh. Itu salah satu contoh. Begitu juga kematian karena demonstrasi bagi anak-anak remaja, ya kan? Ingat nggak? Kematian bagi anak remaja yang kemudian di dalamnya penuh dengan macam-macam gitu, di dalam tawanan itu gitu. Nah, sekali lagi ini saya tidak tahu apakah penegak hukum punya cermin apa enggak. Bagaimana kalau cermin itu diberlakukan bagi keluarganya gitu. Itu yang saya maksud. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi, luar biasa pagi hari ini membuat pencerahan dan mudah-mudahan Anda yang belum mendengar dapat membuka YouTube yang akan sore nanti kita luncurkan. Baik, Ihsan Talib, terima kasih. Salah adalah tanggung jawab saya dan itu karena kelemahan dan kebodohan saya. Benar semata-mata karena kehendak Allah sambil memohon maghfirahnya dari Allah dan memohon maaf dari kesemuanya. Maka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.